Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdi Wahai Channel, di mana Bapak Ibu rekan-rekan semua akan mendapatkan informasi tentang dan tutorial tentang aplikasi-aplikasi di Kementerian Agama. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silakan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Oke, Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan web yang saya buka pada saat pertama video ini, yaitu di web bosskemenang.go.id. Ya betul, untuk video ini kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana alurnya setiap madrasah atau setiap Rodatul Atfal mendapatkan BOS di tahun anggaran yang akan datang, atau di tahun anggaran 2024. Sekarang kita ketahui bahwa di RKAM sudah ada petunjuk untuk pengisian ataupun penganggaran BOS itu sudah berakhir, dan begitu juga untuk anggaran BKBA. Oke, bagaimana alurnya? Silakan disimak video ini sampai tuntas. Oke, saya membuka untuk di web boss.kemenang.go.id. Di data ini, di dashboard data ini, kita telah tampak informasi bahwa berapa besar anggaran dana yang Bapak Ibu akan dapat realisasikan di dalam satu tahun tersebut. Tetapi untuk di web BOS ini akan mudah-mudahan akan digunakan di tahun 2024, karena ada wacana di tahun 2023 bahwa untuk penganggaran, perencanaan, dan perealisasian pelaporan BOS itu akan ada di RKAM. Jadi tidak menggunakan BOS akan, tetapi ini mudah-mudahan saja mau dilaksanakan atau tidak, untuk kita madrasah sih tidak masalah ya. Jadi tidak bolak-balik web, tapi saya memperlihatkan dulu bahwa anggaran seperti ini. Nah, di dalam anggaran BOS itu nanti akan tercatat berapa rupiah yang Bapak Ibu dapat raihkan. Nah, dana sebesar itu dipengaruhi oleh beberapa aplikasi. Jadi sebelum dana tertera di web BOS ini, itu beberapa langkah yang harus kita lewati. Jadi dapat melihat dananya yang pertama di web BOS. Nah, untuk dana sebesar itu dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari EMIS. Ya, Bapak Ibu mungkin sering diinformasikan dari Kementerian Agama bahwa harus secepatnya menyelesaikan pendataan di EMIS. Kenapa? Karena jumlah yang saya tunjuk ini, bahwa jumlah siswa tersebut yang ada di EMIS, dashboard EMIS akan menentukan berapa jumlah anggaran di tahun anggaran selanjutnya ya. Jadi berapa jumlahnya dikalikan sesuai dengan tingkatannya RA, MI, MT, dan MA, dan tentu juga disesuaikan dengan tempat ataupun wilayahnya masing-masing, berapa besarnya per siswa per tahun. Nah, jadi di dalam pendataan EMIS ini diharapkan Bapak Ibu secara maksimal untuk menyelesaikannya sebelum deadline, sebelum cut off dilaksanakan. Nah, ini akan menjadi permasalahan jika cut off sudah dilaksanakan tapi pendataan EMIS belum tuntas. Nah, itu kan permasalahan pada anggaran nanti. Nah, di tahun 2023 di EMIS ini kita akan bukan bekerja dua kali ya, untuk menentukan anggaran di tahun depan. Bapak Ibu akan melaksanakan dua kali pembuatan berita acara pendataan. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah BAP BOS. Nah, di BAP BOS, di mana terakhir kemarin tanggal 30 September. Konon kabarnya bahwa BAP BOS yang kita upload ini adalah akan menjadi rujukan yang utama bagi penentuan anggaran. Berapa jumlah siswa yang ada di BAP BOS tersebut dikalikan jumlah anggaran per tahun per siswa bagi madrasah Rodatul Atfal Bapak Ibu, dan wilayah disesuaikan dengan wilayah Bapak Ibu. Itu di sana akan dituliskan di sana.
Nah, pengerjaan yang kedua adalah pembuatan berita acara pendataan untuk jumlah siswa. Di tahun sebelumnya, di tahun sebelum 2023, untuk sumber ataupun rujukan dana BOS tahun anggaran berikutnya adalah data kita pencetakan BAP di EMIS. Karena tapi untuk tahun ini tidak, bukan hanya dari BAP EMIS, tapi kita dapat dari tadi BAP BOS. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara cetak BAP BOS. Yaitu yang pertama, langkah pertamanya adalah hanya dari EMIS. Jadi sekali lagi silahkan perbaiki di EMIS-nya. Sekarang bagaimana, udah terlanjurkah untuk penganggaran ataupun untuk rujukan anggaran di tahun 2024? Saya pikir di Kementerian Agama banyak fleksibel, banyak toleransinya. Silakan saja perbaiki dulu untuk sampai ke BAP pendataan di EMIS, ya. Cetak BAP, mudah-mudahan biasanya suka ada perubahan. Sekali lagi tergantung ataupun disesuaikan dengan perubahan ataupun iklim sosial budaya di tahun 2024. Mana iklim politiknya, bagaimana iklim ekonominya, bagaimana iklim di bidang sosial lainnya. Betul. Setelah di EMIS, di akhir tahun ini pun juga Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu EDM, evaluasi diri madrasah, di mana bagi madrasah yang sudah menyelesaikan RKM. Akan tetapi untuk EDM ini juga nanti pada akhirnya bagi madrasah yang belum memiliki RKM itu akan melaksanakan pengisian pengisian EDM-nya akan berbentuk Excel dan akan di-upload. Nah, sekarang EDM bagaimana pengaruh-pengaruhnya terhadap perubahan anggaran BOS? Saya jelaskan untuk EDM tidak akan terpengaruh dalam jumlah anggaran BOS. Apa sebabnya? Sebab di EDM ini, di web EDM ini tidak menganggarkan, tidak merencanakan suatu anggaran, hanya memverifikasi dan memvalidasi bagaimana sarana prasarana di madrasah, bagaimana data-data di EMIS harus dibuktikan. Jadi di EDM ini hanya untuk memverifikasi dan memvalidasi data-data yang sudah diupload di EMIS. Bagaimana sarana prasarana di sarana perpustakaan misalkan di EMIS. Di EDM dibuktikan ada berapa jumlah buku, ada berapa jumlah eksemplar buku, kemudian ada berapa, ada laboratorium misalkan, ada alat apa saja di laboratorium tersebut, alat peraga apa saja yang digunakan di madrasah Bapak Ibu, akan diverifikasi, dibuktikan di EDM. Sekali lagi di EDM ini tidak mempengaruhi jumlah anggaran. Akan tetapi pada saat Bapak Ibu tidak menyelesaikan EDM, web EDM ini, evaluasi diri madrasah, maka Bapak Ibu akan punya permasalahan pada web RKM. Nah, dalam web RKM tersebut Bapak Ibu tidak dapat berjalan, tidak dapat memulai jika EDM-nya belum tuntas. Jadi setelah di EMIS, kita masuk ke EDM untuk memverifikasi dan memvalidasi data-data yang ada di EMIS. Paham ya? Sekali lagi, untuk madrasah yang sudah melaksanakan RKM, bagi madrasah belum melaksanakan RKM, mungkin EDM-nya berbentuk Excel. Nah, setelah EDM-nya terbuka, setelah EDM-nya terisi, kita bisa masuk ke RKM. Jika Bapak Ibu di daerah sudah memulai dibuka EDM-nya dan sudah dibuka RKM-nya, maka nanti Bapak Ibu akan melaksanakan perencanaan. Di tahun ini sering terdengar wacana-wacana tentang rencana definisi indikatif. Nah, ini di dalam webinar, ya, di dalam webinar secara online tanya jawab di RKM yang ada di YouTube ataupun di aplikasi lain, itu dijelaskan bagaimana cara-caranya berdasarkan mendapatkan anggaran tersebut. Dimana sebelumnya kita harus menganggarkan dulu, merencanakan dulu yang disebut dengan anggaran indikatif. Anggaran indikatif ini ada yang memang bersumber dari
yang hanya awal, baru rencana, ya baru rencana yang mau dianggarkan, tapi belum 100% pasti anggaran bosnya dapat terima seperti itu. Gitu ya. Nah, estimasinya seperti itu di pendapatan indikatif, ya. Nanti setelah terlihat di anggaran indikatif, nanti dapat diekspor ke belanja pagu definitif. Nah, nanti akan muncul di pagu definitif setelah diekspor dari pagu indikatif. Nah, pagu definitif ini ada anggaran sudah pasti, Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu laksanakan dan Bapak Ibu anggarkan di madrasah Bapak Ibu selama 1 tahun anggaran. Sekali lagi saya jelaskan, 1 tahun anggaran, bukan 1 tahun pelajaran. Karena tahun anggaran kita adalah seperti tahun negara nasional di negara, dan tahun anggaran nasional yaitu Januari sampai Desember. Sedangkan tahun pelajaran adalah dari mulai Juli sampai Juli 2, misalkan ya, tahun pelajaran 20, 23, 20, 24, Juli 23 sampai Juni 2024. Nah, itu adalah tahun pelajaran. Jadi, RKAM ini kita gunakan untuk 1 tahun anggaran. Nanti akan muncul di anggaran definitif. Nah, ada sedikit saja tambahan di sini, ada informasi bahwa penetapan pendapat definitif bos sudah gulai akan berakhir 1 bulan 15 hari 6 jam 40 menit dan BKBA 10 hari 6 jam 40 menit. Itu artinya bahwa untuk BKBA anggarannya harus selesai, harus tuntas di akhir bulan ini, bahkan di tanggal 25 itu harus sudah selesai, ya sudah harus selesai, tidak bisa gimana lagi, dari mulai rencana, kemudian juga penetapan dan juga pelaporan itu sampai tanggal 25 November itu untuk BKBA. Nah, sekarang kan untuk bulan bos itu tinggal 1 bulan 15 hari atau masih boleh sampai di akhir bulan kemarin. Akhir bulan depan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah dana, rencana, realisasi dana bos di tahun ini jika ada kesalahan apakah masih bisa diperbaiki, masih bisa dirubah? Jawabannya adalah bisa. Selama waktunya belum selesai, silakan bisa diperbaiki. Misalkan misalkan ada anggaran 10 juta, sudah dianggarkan, sudah direncanakan, ternyata ada kesalahan, harus ada perbaikan karena suatu hal, misalkan ya, harus diperbaiki, itu dapat diperbaiki selama waktunya belum selesai. Tentunya bagaimana cara memperbaikinya ada di video kami yang sebelumnya, cara memperbaiki rencana yang salah. Itu untuk anggaran bos di tahun 2024 yang ada di RKAM. Nah, setelah itu dilakukan dari mulai emis, pendataan emis, kemudian pengisian, validasi, dan verifikasi ADM, dan merencanakan anggaran diawali dalam 1 semester di tahun anggaran 2024, maka nanti akan muncullah di BOS, ya, di web BOS. Di web BOS hanya memperlihatkan anggaran di dashboardnya, dapat dicairkan jika ada alokasi AA. Mudah-mudahan di tahun 2024, walaupun kita ketahui tahun tersebut tahun politik, ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan mungkin beberapa pemilihan kepala daerah, mudah-mudahan tidak terpengaruh dalam anggaran pendidikan, karena pendidikan adalah sangat penting bagi suatu bangsa, bagi suatu negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi-generasi yang akan nanti pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Nah, ini anggarannya akan terlihat, akan tampak pada saat Bapak Ibu menyelesaikan semuanya dari mulai emis, EDM, dan RKAM tentunya. Berapa jumlah anggaran yang harus Bapak realisasikan dalam 1 tahun anggaran tersebut. Ya, mungkin itu saja video kali ini, yaitu menjelaskan
mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan Rodatul Atfal mendapatkan bantuan operasional pendidikan. Itu diawali dari EMIS, kemudian dari EDM, dan selanjutnya di RKAM. Itu pun bagi madrasah yang sudah melaksanakan RKAM. Bagi yang belum melaksanakan RKAM, mungkin Bapak Ibu mengisi EDM menggunakan EDM Excel seperti hanya untuk Rodatul Atfal. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung di channel kami, karena hal tersebut sangat membantu kami, dan mudah-mudahan kami mendoakan bahwa semua itu adalah amal yang baik bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.